Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inayah Falzuka dengan NIM 2003106 dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Sekolah tempat PLP 2 yaitu di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk memaparkan video singkat hasil pelaksanaan PLP 2 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta mengenai analisis perangkat pembelajaran. Perlu diketahui di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka untuk fase E atau kelas 10 dan kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12. Dan pada PLP 2 ini saya mendapatkan kesempatan melaksanakan praktik mengajar di kelas 10 atau fase E. Dengan itu, saya diminta untuk membuat modul ajar dan guru pamong diminta untuk memberikan referensi dari modul ajar guna dianalisis. Begitu. Sebelum kita lanjut kepada analisis perangkat pembelajaran, bahwasanya kurikulum Merdeka ini tidak jauh berbeda daripada kurikulum 2013. Kemudian kurikulum Merdeka ini ditekankan atau menekankan kepada siswa untuk lebih aktif menggali informasi dari berbagai sumber, di mana guru hanya menjelaskan sedikit dari materi pembelajaran. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk mengerjakan tugas dan mencari jawaban atau informasi dari berbagai sumber, bisa dari internet ataupun bentuk-bentuk media pembelajaran lainnya. Perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru pamong saya yaitu modul ajar, di mana modul ajar ini mengenai bab 1 fikih, yaitu sumber hukum Islam. Dalam proses pembelajaran, guru pamong saya menggunakan metode problem based learning atau PBL, ya, di mana digunakan untuk memecahkan permasalahan berdasarkan dari pembelajaran, kemudian dengan pendekatan TPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, ya. Anak-anak diminta untuk berbasis kepada teknologi, kemudian pedagogiknya, lalu pengetahuan, ya, knowledge. Nah, kemudian setelah itu terkait kesesuaian materi yang ada pada lapangan dengan modul ajar itu sama sesuai. Perangkat pembelajaran yang saya gunakan yaitu modul ajar, di mana modul ajar yang saya buat ada 3, namun yang materi yang saya ajarkan di dalam kelas hanya 2. Modul ajar yang saya buat yaitu mengenai Toharoh, bab kedua fikih, lalu ada akidah akhlak, bab ketiga mengenai berpakaian dalam Islam, dan yang terakhir juga ada fikih berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, namun materi yang saya ajarkan hanya 2, yaitu mengenai bab Toharoh juga bab berpakaian dalam Islam. Nah, untuk fikih sendiri saya mengembangkan perangkat pembelajaran dengan sebuah video, tontonan video di mana siswa diminta untuk memperhatikan sebuah video tersebut sebagai pengenalan atau informasi lebih mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian juga siswa diminta untuk memperhatikan dengan sesama yang nantinya isi dari video yang ditayangkan akan ditanyakan oleh guru ketika di kelas. Nah, kemudian juga menggunakan LKPD sebagai bentuk evaluasi atau bahan penilaian dari pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah siswa mampu memahami materi yang telah disampaikan atau belum? Kemudian siswa diminta juga untuk mencari jawaban atau mengolah informasi yang ada di dalam LKPD tersebut dari internet ataupun buku paket dan bahan-bahan atau perangkat pembelajaran lainnya. Nah, begitu. Kemudian juga saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan pendekatan TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Nah, kemudian untuk mata pelajaran akidah akhlak sendiri yaitu berpakaian dalam Islam, saya menggunakan metode ceramah saja, di mana anak-anak itu nantinya saya jelaskan materi. Hadas besar itu yang seperti apa? Bagi perempuan di sini sudah pada mengalami fase menstruasi, ya, yang kedua. Nah, itu tata cara mensucikannya adalah dengan mandi,
Dibersihin. Dicuci sampai hilang. Nah, kemudian ada najis berat. Najis berat itu seperti air liur anjing dan keturunannya. Nah, bagaimana tata cara mensucikannya? Yaitu dengan membasuh atau mencuci pada tempat atau area yang terkena kotoran tadi, ya. Kemudian sebanyak 7 kali. Nah, salah satunya silakan gunakan debu atau tanah yang suci. Paham semuanya? Nah, kemudian bersuci itu tidak hanya dengan berwudu. Selain berwudu ada apa? Mandi wajib. Ya, mandi wajib. Kemudian satu lagi? Oke. Nah, kita masuk kepada berwudu. Ya, berwudu itu wajib itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqin. Apa lagi lanjutannya? Ya, wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum. Oke, nah, yang artinya Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwasanya berwudu itu adalah menggunakan air, kemudian niat, lalu membasuh wajah, ya. Kemudian membasuh kedua tangan dimulai dari tangan kanan, lalu ke tangan kiri, lalu membasuh kepala atau rambut, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, kemudian ada pun tayamum. Tayamum ada yang bisa mencontohkan tayamum itu seperti apa? Nah, tayamum kan pakai debu ya? Ya. Tayamum pakai debu ya? Jangan pakai debu kan? Oke. Nah, namanya tayamum. Jadi tayamum itu secara bahasa artinya sengaja, ya. Sengaja apa? Sengaja menggunakan debu atau tanah untuk bersuci. Agar apa? Agar kita sebagai umat Islam dapat melaksanakan suatu ibadah. Nah, juga tayamum ini terdapat di dalam Quran surat Al-Hajj, ya, ayat 7. Oke, ada yang bisa membacakannya? Oke, boleh. Ayat satunya. Oke, ya. Ayat tentang tayamum. Jadi Allah itu memberikan banyak cara bagi hambanya untuk dapat bersuci. Salah satunya tadi ada dengan berwudu, kemudian dengan tayamum, juga mandi wajib. Nah, di mana Allah itu ingin hamba-hambanya selalu menjalankan perintahnya, seperti contohnya sholat 5 waktu. Jadi anak-anak di sini jangan sampai melewatkan yang namanya sholat 5 waktu. Kemudian juga sempurnakan wudunya agar apa? Agar sholat anak-anak semua dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat anak-anak, umur kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita sekarang masih baik-baik saja. Kemudian nanti mungkin jam 9 bisa saja Allah mencabut nyawa. Nah, gitu. Kemudian tayamum tadi apa sih syarat dibolehkan tayamum? Ada yang tahu? Kemudian yang kedua, yang dalam musim. Kemudian yang sakit. Oke, itu ya. Deskripsi dan testimoni pembelajaran. Untuk dampak sendiri, dampak terhadap diri saya dari praktek mengajar yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu saya dapat memiliki manajemen waktu yang baik, dapat disiplin ketika di kelas, kemudian juga dapat menjadikan diri lebih sabar untuk menghadapi karakter dan sifat dari siswa yang sangat heterogen, kemudian juga bertanggung jawab atas apa yang telah saya buat
atau saya kerjakan di dalam modul ajar sebagai acuan pengembangan diri saya ketika mengajar. Begitu dampaknya. Kemudian yang selanjutnya adapun deskripsi pembelajaran. Pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu saya mengajar atau melaksanakan praktik mengajar pada kelas atau fase E9, E8, E7, dan E6. Saya mengajar selama 4 kali dalam seminggu dan berbeda-beda kelas. Untuk Vicky saya menggunakan video pembelajaran. Video ini berisi tentang materi Toharo ya. Kemudian anak-anak diminta untuk memperhatikan video tersebut, apa yang ada dalam video tersebut. Kemudian saya akan bertanya tentang apa yang mereka telah dapatkan dari dalam video tersebut. Setelah mereka menjawab, saya akan kembali sedikit menjelaskan tentang apa yang ada, materi apa yang ada dalam video yang telah saya paparkan. Kemudian setelah itu saya meminta mereka untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 anggota untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. LKPD ini atau lembar kerja peserta didik ini tujuannya sebagai bahan evaluasi atau bentuk penilaian yang akan saya berikan ketika pembelajaran telah berakhir. Nah, mereka diminta untuk mengerjakan dan kemudian ketika mereka semua telah selesai mengerjakan LKPD tersebut, 1 ataupun 2 kelompok diminta untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Setelah itu, mereka dapat kembali ke tempat duduk dan setelah itu saya akan memberikan closing atau penutupan dari pembelajaran sekaligus apa-apa saja materi yang telah saya sampaikan untuk mereka ingat kembali. Nah, kemudian saya menutup pembelajaran dan mengakhirinya. Kemudian untuk pembelajaran akidah akhlak sendiri, saya sudah menjelaskan pada sen ketiga tadi bahwa saya menggunakan metode ceramah, artinya saya hanya menjelaskan materi yang ada, anak-anak dapat memahami materi yang telah saya jelaskan, kemudian saya akan bertanya ke mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap pemahaman kepada materi yang telah saya sampaikan. Setelah itu saya akan bertanya kembali apakah mereka sudah memahami atau belum. Kemudian mereka dan saya sama-sama menutup pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Begitu. Kemudian adapun testimoni pembelajaran. Testimoni pembelajaran kali ini saya hanya mengambil perwakilan dari 4 kelas, yaitu ada 2 anak, satu dari putra dan 1 dari putri. Misalnya setelah diajar oleh kakak tadi, wawasannya makin lebar, terus dapat nilai-nilai penting dari kakak tadi yang menjelaskannya juga menuntut gitu. Jadi kesannya saya ya kedepannya bisa lebih jelasnya lebih bisa dipahami sama semua anak-anak. Ya, terima kasih. Dah? Iya. Oke. Kesannya setelah diajari oleh kakak udahnya itu kayak wawasannya kayak bertambah gitu, kayak setelah dijelasin sedetail gitu. Pesannya Pesannya semangat ya.